semua, selamat sore. Sebetulnya saya sengaja supaya sudah ada Pak Ferdi juga, tapi karena diminta komentar. Ada beberapa mungkin nggak hanya masalah teknis ya. Jadi saya kan juga nggak punya urusan dengan PLN, juga pemerintah juga. Maksudnya program ini kan program bersama gitu ya untuk masyarakat. Untuk sebetulnya yang utama kan untuk masyarakat sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau pemerintah PLN kan sebetulnya dalam rangka untuk pelayanan itu. Jadi kita motivasinya memang kita harus membantu supaya pelayanan ke masyarakat lebih bagus. Jadi tadi sebetulnya sudah dijawab juga semua oleh Pak Ferdi juga mengenai pengawasan bersama misalkan, kemudian PLN juga nggak mungkin juga untuk anggaplah misalkan mencelakakan masyarakat segala macam, tentunya enggak gitu. Jadi kita harus berpikir positif dulu bahwa memang ada kekhawatiran itu pasti. Kemudian kecurigaan itu pasti. Tapi kan proses ini kan panjang ya. Jadi saya rasa kan nggak hanya sekali, jadi akan berkali-kali juga bertemu segala macam. Semua kan sekarang belum ada barangnya. Jadi masih dalam rangka bahwa nanti akan lihat di dalam proses-proses selanjutnya. Tapi berdasarkan pengalaman saya gitu ya, dari pengembangan geothermal, kalau misalkan kita bicara dalam konteks tadi dampak itu, Mas Basuki sudah, tentu jawaban saya nggak akan berbeda dengan Mas Basuki karena Mas Basuki kan murid saya. Jadi kalau saya berbeda tentunya menjadi sesuatu yang aneh gitu. Nah jadi dampak itu selalu ada, tapi mohon maaf cara berpikir dampak itu nggak selalu harus sesuatu tuh kayak mengerikan sekali gitu. Jadi kita harus tetap berpikir semua kegiatan itu ada dampaknya, itu harus. Kalau enggak kita itu akan terlena. Jadi ini yang perlu saya jelaskan bahwa hal yang kecil, misalkan orang naik motor tidak pakai helm, itu kan sebetulnya hal yang kecil. Karena dianggap naik motor itu aman gitu kan, apalagi di jalan nggak ketabrak, tapi mungkin jatuh jadi celaka. Itu contohnya bahwa dampak itu selalu ada di dalam kegiatan kita. Jadi kalau memang dijawab misalkan katakan apa geothermal ada dampaknya, ya ada. Terus pertanyaannya, ada nggak di dunia ini yang nggak ada dampaknya? Nggak ada. Semua pasti ada dampaknya. Cuma dampaknya ini, pertama tujuannya adalah kita tidak boleh menganggap remeh. Semua apapun nggak boleh kita anggap remeh mengenai kemungkinan yang terjadi. Kalau disebut kemungkinan itu bisa kecil sekali, kemungkinannya bisa besar sekali. Kalaupun kecil sekali, biasanya itu tetap aja berbahaya kalau diabaikan. Jadi disebutkan bahwa di sini ada dampak dalam rangka supaya kita harus selalu hati-hati. Sebagai contoh misalkan, kalau kita misalkan di dalam mungkin Bapak di sini kebetulan nggak ada, tapi kalau di kota-kota besar kita masuk hotel, kita mau rapat, itu nanti ada penjelasan dulu bahwa jika ada kebakaran itu lewat jalur ini. Pertanyaannya, apakah nanti pasti terjadi kebakaran? Kan tidak. Maksudnya tidak pasti, maksudnya bisa terjadi, bisa enggak. Tapi tetap harus dijelaskan kalau terjadi. Jadi artinya kita harus siap-siap. Itu fungsi kenapa dampak itu tetap nggak boleh diabaikan. Mau kecil mau besar, pokoknya tetap harus diperhatikan. Nah, kemudian setelah kita itu memperhatikan dampak, apapun itu mau gasnya, mau misalkan kayak yang lain misalkan, karena banyak di media juga bisa dilihat semua sekarang dengan mudah diakses, orang membuat konten tentang geothermal. Tapi dari pemahaman kita mengenai bahwa kita harus tetap memperhatikan dampak tadi yang kemungkinan terjadi. Yang kedua adalah kita harus membuat rencana jika terjadi. Makanya kita harus tetap menyiapkan seandainya itu terjadi. Nah, dampak-dampak di geothermal ini sebetulnya ada beberapa yang mungkin pernah juga, saya kurang tahu di bulan Juni yang lalu apakah sempat saya bahas atau enggak. Itu yang pertama Bapak-bapak, bahwa tadi mengenai masalah gas H2S itu ada kan, memang ada. Yang paling besar gasnya CO2-nya seperti keluaran motor itu. Tapi ada itu bukan berarti sama dengan keluaran motor gitu. Ada itu maksudnya sedikit.
H2S yang gas beracun juga ada. Tapi masalahnya kalaupun ada, kan kita melihat konsentrasinya. Sebagai contoh, itu ada. Makanya di lingkungan geothermal itu sebenarnya dipasang sensor-sensor. Mungkin kalau misalkan pernah ke mana PLTP di sini, itu apalagi zaman sekarang sensor tuh murah sekali. Kalau mau perlu kita beli sendiri, pasang di rumah juga bisa. Makanya kalau kita pakai HP, sensor ada di HP kita itu kita bisa lihat temperatur di ruangan ini, mungkin di internet itu ada. Karena itu semua sensor itu murah. Jadi termasuk sensor misalkan kandungan gas itu dipasang semua. Itu pada saat sudah operasi itu dipasang sensor-sensor. Jadi kalau ada kondisi memang abnormal, kita kan harus selalu tadi waspada kan, nggak boleh mengabaikan. Kalau abnormal nanti biasa supaya sudah tahu caranya gimana. Nah, tapi sebelum dilakukan, sebelum ini, jadi kalau misalkan anggap kita itu insinyur gitu kan, bagian kita mendesain, merencanakan. Sebelum melakukan pun kita sudah harus tahu kira-kira apa yang akan ditemukan. Misalkan pembangkit di PLTP yang di Ulumbu itu sebelum dipasang pun sudah harus dimodelkan dulu. Dimodelkan itu kayak apa ya? Dihitung dulu. Jadi kira-kira kalau di sini nanti ada pembangkit, itu kira-kira gasnya itu radius sekian itu. Kenapa? Ada aturan pemerintah. Jadi semua juga ada aturannya. Jadi kalau aturannya melebihi itu nggak boleh. Atau boleh, tapi harus menggunakan berbagai macam teknik untuk menguranginya. Tadi Pak Ferdi nyebut, itu kan bisa misal dikurangi ada. Tapi kalau misalkan katakan memang dalam kondisi tidak bahaya, belum. Tapi kalau dibahaya itu nggak boleh, beroperasi pun nggak boleh. Jadi itu ada aturannya. Jadi kira-kira kalau sebetulnya apa? Jangankan masyarakat yang bekerja pasti lebih berbahaya lagi karena lebih dekat dengan lokasi dari gasnya itu. Gitu. Jadi sebelum pun itu sudah harus dilakukan perkiraan. Kalau misalkan kira-kira melebihi batas, itu teknologinya harus dirubah. Jadi teknologinya harus dirubah supaya tidak ada kekhawatiran tersebut. Kalaupun sudah berjalan, tetap saja harus memasang berbagai macam sensor. Itu yang biasanya masalah gas. Jadi berbagai macam lapisan yang akan dipasang karena tadi adanya dampak gitu. Tapi itu dampak itu berbahaya atau enggak? Kalau diabaikan berbahaya. Tapi kalau dikendalikan itu menjadi sesuatu yang namanya bisa dikendalikan, jadi menjadi tidak berbahaya gitu. Yang kedua, biasanya yang selalu dikhawatirkan oleh masyarakat itu adalah masalah air. Adanya kekhawatiran masyarakat mengenai bahwa geotermalnya nanti itu akan menghabiskan air yang ada di sini. Di dalam kenyataannya enggak seperti itu. Tapi kalau kita dilihat di media-media, nanti geotermal akan membuat air menjadi kering segala macam. Itu masalahnya gampang sekali untuk dijelaskan bahwa air geotermal itu bukan air tanah. Beda. Jadi kalau yang kita minum itu adalah air tanah. Air yang ya sebetulnya kandungan garamnya rendah juga. Kalau air yang di geotermal itu airnya asin. Jadi dari situ pun kelihatan bahwa yang diambil bukan air tanah gitu. Jadi tidak mengambil air tanah. Jadi kekhawatiran air tanah berkurang segala macam tidak, karena memang tidak mengambil sumber yang sama. Nah, pertanyaannya adalah kalau air asin dibawa di permukaan terus nanti apakah nggak bahaya? Tidak, karena asin semuanya dikembalikan lagi. Nah itu misalkan katakan adakah dampak? Loh kalau dibiarkan ya berdampak, kan merusak lingkungan. Tapi kan makanya nggak boleh. Jadi setelah diambil panasnya saja dikembalikan lagi ke dalam bumi. Nah itu salah satu juga kalau nggak dikelola ya berdampak. Kemudian juga yang khawatiran yang lain sebenarnya adalah masalah lahan. Karena ada pemikiran bahwa kalau ditanya PLN itu lahannya luas sekali. Berapa kilometer persegi ya, Mas? Ini luasnya Ulumbu itu berapa? Berapa ribu hektar? Ratus ribu hektar. Itu namanya luas wilayah kerja. Bukan berarti semua penduduk di sini akan diusir. Tidak. Itu yang di dalam bumi sana itu kira-kira
geotermalnya seluas itu, bukan seluas itu juga, lebih kecil, tapi kira-kira dipersiapkan seperti itu. Tapi dari pengalaman saya dan juga di seluruh dunia sebetulnya pemanfaatan lahan geotermal untuk yang digunakan kan ada beberapa lokasi, yaitu akses jalan. Kemudian tadi juga ada dijelaskan oleh Mas ini bahwa jalan memang yang bangun misalkan nanti bisa pelebaran, bisa jalan baru oleh PLN, tapi nggak akan jadi asetnya PLN. Jadi itu biasanya diserahkan ke Pemda. Cuma tadi juga ada yang nyebut juga dan tepat juga bahwa biasanya memeliharanya bagian dari kenapa? Ya, yang pakai juga gitu. Jadi termasuk memelihara biasanya PLN. Tapi dari sisi aset biasanya tidak. Itu untuk akses. Kemudian ada kebutuhan yang cukup besar yaitu untuk well pad yang sekarang ini kan akses dan well pad. Well padnya di sini kalau nggak salah ada sekitar 6 atau berapa? 7 ya. 7 well pad. Satu well pad, kalau sebenarnya saya mau butuh lahan untuk well pad, kalau saya mau ngebor, saya butuhnya kira-kira minimal 1,2 hektar satu well pad. Mungkin bapak-bapak tanya, kenapa butuh tanah seluas itu? 1,2 hektar itu kira-kira 100 meter kali 120 meter. Ya sebesar lapangan sepak bola mungkin hampir 2 kalinya lapangan sepak bola gitu. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita lihat di Ulumbu udah jelas-jelas kan cuma segitu aja kepala sumurnya. Kenapa butuh lahan luas? Pada saat ngebornya bapak-bapak. Jadi pada saat ngebor itu mendatangkan kayak truk-truk yang besar. Kalau luasnya, kalau selesai udah nggak ada barangnya. Pas membuat itu peralatan-peralatannya ada yang panjangnya ada yang 20 meter, 25 meter tingginya menara. Itu ada yang 25 meter. Jadi kan muter segala macam agak sulit kalau lokasinya itu kecil. Jadi butuhnya pada saat itu. Plus kembali lagi kekhawatiran mengenai limbah tadi, karena banyak pertanyaan. Kalau limbah pas ini gimana? Oleh sebab itu seluruh limbah yang dihasilkan pada saat kan ada lumpur namanya ya. Ya lumpur kayak lumpur beneran. Itu nanti nggak boleh dibuang, jadi harus ditampung. Makanya ada kolamnya, butuh kolam kira-kira sekitar 40 meter kali ini kedalamannya sekitar 5 meter untuk menampung semua tadi hasil pemboran. Karena apa? Nggak boleh dibuang karena nanti menjadi limbah. Jadi harus nanti dilakukan berbagai macam pengolahan. Kalau memang dianggap misalkan nggak boleh dibuang, kadang-kadang harus dibawa ke tempat pemrosesan. Jadi tergantung nanti ininya apa yang ada di dalam. Dari kita kan ngebor gitu kan suka, kalau ngebor tanah kan juga gitu, ngebor air tanah suka kan juga menggunakan air segala macam. Nah nanti itu semua disimpan dulu. Nah itu salah satu kebutuhannya untuk menampung sementara. Kalau udah selesai biasanya nggak dipakai, tapi menampung sementara supaya tidak tercacar kemana-mana. Karena memang nggak boleh dan memang niatnya adalah untuk menjaga lingkungan. Jadi satu lokasi itu bisa sebetulnya dipakai untuk maksimal 6 sumur. Satu tempat bisa 6. Jadi kalau kapan-kapan suatu saat nanti butuh sumur lagi, di situ nggak perlu pembebasan lagi karena lokasinya sebetulnya cukup. Nah, dari akses, kemudian well pad, sama lokasi pembangkit, biasanya per megawatt itu butuh kira-kira sekitar 1 hektar. Jadi kalau misalkan di sini mungkin 40 mega ya. 40 mega kira-kira mungkin sekitar 40 hektar. Itu udah lumayan biasanya gitu. Tapi nggak tahu totalnya berapa saya, karena saya bukan orang PLN jadi nggak tahu juga berapa kira-kira. 20-an. Malah cuma 20 hektar. Jadi kalau misalkan saya suruh katakan merencanakan, saya akan meminta tanah kira-kira sekitar 40-an hektar. Belum tentu dipakai semua, tapi misalkan kalau misalkan di ini kira-kira kan kita mending kira-kira agak longgar dikit gitu ya, supaya nanti nggak terlalu terlalu sesek gitu, sehingga itu biasanya sekitar 1 hektar per megawatt yang mau dibangun. Jadi tanah yang berapa ribu hektar yang disebut WKP itu umumnya paling tinggi di Indonesia yang dipakai hanya 3 hektar, 3%. Jadi misalkan berapa ribu hektar itu 3%-nya saja, karena tadi butuhnya kira-kira sekitar 40 hektar kalau mau ya sedikit foya-foya lah gitu. Kalau misalkan
Kalau yang punya apa namanya, kita punya luas yang ini kan lebih enak gitu. Nah, itu masalah pemanfaatan lahan. Jadi kemudian kekhawatiran kita untuk misalkan semua lahan akan dipakai, enggak, tidak butuh itu. Kenapa? Karena kenyataannya waktu kita ngebor, Bapak Ibu, ngebor itu enggak lurus begini. Kita bisa mengebor dari satu titik itu kira-kira 500 meter, supaya enggak pakai tanah banyak untuk mengurangi penggunaan tanah itu. Makanya kita satu tempat dipakai untuk ke beberapa arah. Tujuannya untuk efisiensi lahan. Mahal, tapi daripada menggunakan tanah gitu. Jadi semua diusahakan supaya kita juga nggak menggunakan tanah terlalu banyak gitu. Nah, kemudian juga masalah-masalah yang lain yang biasanya dikhawatirkan oleh masyarakat itu adalah banyak yang mengira geothermal itu adalah asap. Termasuk anak saya juga, kalau dulu saya waktu kecil saya bawa ke lapangan, dia bilangnya juga gitu, ini kenapa banyak asap-asap gitu, karena saya bilang itu bukan asap, itu uap, jadi kayak bus air. Jadi kalau asap itu kan jadi kayak kita bakar apa namanya, bakar daun-daun di asap itu yang kotor kan. Tapi kalau ini uap, ya kan seperti uap air ya, jadi bukan asap. Jadi semacam ada kesalahan ini. Yang berikutnya yang paling dikhawatirkan adalah gimana kalau terjadi seperti kasus Lapindo. Nah, ini semua orang tanya, selalu tak takut nanti ke Lapindo terus kita ngungsi semua gitu. Ini yang harus dibedakan bahwa geothermal bukan seperti Lapindo. Kenapa? Geothermal itu geothermal. Lapindo itu adalah pemboran gas. Jadi bukan geothermal. Di Jawa sebenarnya kalau misalkan ini kalau secara kasar, bagian utara itu isinya minyak dan gas, termasuk Laut Jawa sampai ke Natuna sampai ke Kalimantan itu isinya gas sama minyak. Selatannya itu isinya adalah geothermal. Jadi ini bukan pemboran gas, tapi pemboran gas. Sama kayak di Flores, kalau misalkan ke selatan ya geothermal. Tapi mungkin kalau ke daerah sana, ke Laut Arafuru segala macam, nah itu isinya adalah gas, termasuk Masela dan lainnya itu isinya gas gitu. Jadi ini bukan pemboran gas, ini geothermal. Bedanya apa? Geothermal Bapak Ibu kalau punya uap itu air, kalau kena air itu dia akan hilang, akan seperti jadi air gitu. Kalau gas, kalaupun disemprot air ya tetap menjadi gas. Nah, ini juga yang menimbulkan kekhawatiran bagaimana kalau misalkan terjadi semburan yang seolah-olah geothermal itu semburannya dikira itu adalah semburannya itu kayak di video-video itu bahwa semburannya itu sampai keluar api. Padahal ini bukan. Kalau gas bisa keluar api, tapi kalau uap itu nggak keluar api. Jadi kira-kira itu beberapa pertanyaan yang kadang masyarakat merasa khawatir, yaitu gas H2S, pemakaian air, kemudian juga masalah pemanfaatan lahan, kemudian juga masalah mengenai semburan seperti di lumpur Lapindo. Jadi kalau saya pribadi bahwa karena geothermal ini ada sekolahnya, jadi semua dipelajari dan tidak mungkin kita di sekolah diajari untuk katakan membunuh orang masyarakat atau menyengsarakan masyarakat, nggak mungkin. Sekolah itu selalu dibuat untuk kita pelajari, kalaupun ada masalah kita harus selesaikan, bukan untuk menyembunyikan masalah. Jadi geothermal terbuka, boleh diperdebatkan, boleh diinikan, kita boleh berbeda, tapi kita juga harus berani mengajukan bukti-bukti. Kalau memang ada kekurangannya diperbaiki. Tapi kalau misalkan tidak hanya dugaan-dugaan saja, nah itu mestinya harus berani kita lakukan klarifikasi. Mungkin kira-kira seperti itu Bapak Ibu semuanya. Semoga kalau misalkan ini, saya berharap bahwa geothermal ini jalan, tidak hanya masalah listriknya, tadi juga disebutkan bahwa benefit geothermal itu banyak sekali. Jadi ada CSR segala macam. Susah kalau memang kita belum menjalani. Kita kalau pergi ke lokasi-lokasi geothermal itu buktinya banyak. Saya kebetulan banyak juga diminta menjadi penasihat di perusahaan geothermal. Seperti mereka rata-rata itu punya program yang mungkin kalau yang resmi diatur oleh pemerintah dalam bentuk
pembagian pendapatan segala macam itu ada, tapi biasanya yang pendekatan langsung ke masyarakat yaitu CSR, CSR itu jauh lebih banyak manfaatnya daripada yang pemberian melalui pemberian pendapatan tadi. Yang umumnya biasanya memang berbagai macam program dan selalu didiskusikan dengan pemerintah, karena pemerintah selalu juga punya program yang sama, jadi disinkronkan. Biasanya makanya tadi juga sudah dijelaskan juga bahwa dokumen-dokumen itu juga akan dibahas bersama, sudah dilakukan studi, nanti pemerintah akan mensinkronkan dengan kegiatan CSR itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.